Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 210320014. Di sini saya akan membahas tentang biodiesel. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah suatu kenyataan yang terjadi di Amerika. Pada pertengahan tahun 80-an, ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar, dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan dari pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan beruntuk untuk alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap uh, bahan biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan serta biodiesel yang harus sama lebih besar dari 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontropulasi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Sisi lain, secara ekonomi, menguntungkan bagi negara Barat dan Eropa karena sumber daya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional, sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel, yaitu dari kanalo dan bunga matahari. Kemudian, biodiesel merupakan bahan bakar yang terjadi dari campuran mono atau alkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin. Diesel terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergantung bahan bakar yang dapat diperbarui karena produksi dari hasil pertanian antara lain yaitu jarak pagar, sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai atau biodegradable, tidak beracun, pada dasarnya bebas dari kandungan belerang. Kemudian biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar. Antara lainnya yang pertama, termasuk bahan bakar yang mudah diperbarui, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kemudian kandungan energi hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Kemudian penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Kemudian aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racun 10 kali lebih rendah daripada garam.
memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70%. Kemudian bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang baik terbakar 75 sampai 90%. Mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida 90%, mengurangi resiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut dengan reaksi esterikasi asam lemak bebas atau reaksi transenterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan kualitas, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metiester atau etil ester asam lemak dan glikorol. Kemudian reaksi transenterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta pemuaian biodiesel juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksi cukup tinggi, maka perkembangan kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Walkel biokatal dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian ada reaksi transesterifikasi, merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan kualitas membentuk metiester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam ditunjukkan dari gambar di atas. Dapat dijelaskan bahwa asam karboksilat dapat berbentuk oleh reaksi karbol tahap 2 dengan adanya air dan campuran reaksi. Transesterifikasi dengan katais basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak yang tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis biasa. Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa. Yang pertama ada abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion alkosida. Kemudian penyerangan gugus karbonil trigliserisida oleh anion alkosida membentuk zat antara tetrahedral. Terjadi penataan ulang membentuk ion diksiserida dan molekul alkyl ester. Kemudian tahap reaksi ini berulang 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa adalah yang pertama, reaksi menghasilkan konversi yang tinggi sebanyak 98% dengan waktu reaksi yang terjadi reaksi samping yang minimal. Kemudian konversi langsung terjadi biodiesel tanpa tahap intermediate, tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Yang pertama ada lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk mentumbuhkan suatu sama lain.
Namun setelah kesetimbangan tercapai, tahapan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Kemudian selanjutnya ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, semakin konversi ester yang dihasilkan akan bertambah. Banyak perbandingan montar antara alkohol dan minyak nabati yang bisa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi mati ester yang lebih besar dari 98%, beratnya adalah 6:1. Kemudian yang ketiga ada jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak bergeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunnya kondisi operasi. Tanpa katalis reaksi, transeterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Kemudian di sini ada katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transeterifikasi adalah katalis basa atau alkali, seperti kalium hidroksida atau KHO dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelat, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Kemudian ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transeterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan, dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Kemudian, katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang bisa digunakan dalam reaksi transeterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Reaksi transeterifikasi dengan katalis basa adalah menghasilkan konvensi minyak nabati menjadi meti ester yang optimum, yaitu 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KHO, KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimal pada reaksi transeterifikasi adalah 1% minyak nabati. Kemudian ada suhu. Kecepatan reaksi transeterifikasi meningkatkan pada suhu yang mendekati titik didih. Alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transeterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses.
Tergantung dari jenis minyak yang digunakan dalam proses transesifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antar molekul reaksi meningkat. Atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivitas. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik yang penting mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang memiliki molekul-molekul para reaksi semakin besar sehingga tumbukan antara molekul reaksi juga meningkat. Kemudian peningkatan kecepatan pengadukan mengakibatkan percepatan reaksi karena dengan mengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbuhan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sebagai terbentuk mesti ester. Kemudian lama waktu pengendapan. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses sentrifikasi dua tahap, yaitu melakukan 2 kali proses sentrifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama diduga tingkat oksigen pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jauh yang merupakan penyusunan komposisi biodiesel. Selanjutnya, kandungan air. Keberadaan air yang lebih tinggi dapat menyebabkan bagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau samponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antar gliserol dan biodiesel. Kemudian metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol, detanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam perubahan biodiesel karena metanol mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibanding dengan etanol. Karena metanol memiliki satu ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan, dan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Metanol dan etanol yang dapat digunakan hanya yang murni 99%. Metanol memiliki massa jenis 0,7915 gm², sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79. Kemudian kita masuk kepada pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama ada esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar.
Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai trigliserisida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolis dan oksigen, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolis minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini mempercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, semakin lama kadar ALB yang terbentuk kadar asam lemak bebas dan minyak kelapa sawit. Biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika cicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Selanjutnya ada transesterifikasi, salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkali asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan Davy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah pergantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lainnya. Umumnya proses transesterifikasi karena harga lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol, transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dan jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi sesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan yakni suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat mengakibatkan reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan pada biodiesel antara kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis, sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingan adalah gliserin. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab. Kemudian kita masuk kepada pencucian. Tujuan pemumian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghasilkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketika zat pengontor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahnya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan berupa korosi basah pada pompa injeksi dan sebagai bagian sistem bahan baku. Kemudian pengeringan biodiesel. Langkah pemumian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air metanol yang tersisa ketika proses pencucian.
Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Kemudian sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama ada viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mempengaruhi pengaman bahan bakar dengan injeksi kepada ruangan pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati itu sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia atau SNI dan standar solar. Pada umumnya, viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Viskositas dapat dibedakan atas viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamik dengan desintasis fluida. Kemudian ada densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Kekerapan suatu fluida dapat didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Kemudian ada titik kabut atau cloud point dan titik tuang pour point. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar dimulai tampak berkeruh bagaikan kabut atau berewan cloudy. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal atau padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran air bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang, bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menjumbat aliran bahan bakar. Titik tuang yang dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan atau angka lodium. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada dasarnya, keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar. Oleh karena itu, digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performasi bahan bakar dan temperatur rendah, yakni cold filter freezing point. Di negara-negara Eropa dan low temperature flow test di Amerika Utara, pada umumnya titik kabut dan titik biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini umumnya titik kabut dan titik uang biodiesel lebih tinggi dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini biasanya ditambahkan adiktif
tertentu pada biodiesel untuk mencegah adanya aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun demikian, penambahan adiktif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain penggunaan demikian, penambahan adiktif tersebut tidak menurunkan titik kabut. Selain menggunakan adiktif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Kemudian bilangan LOD. Bilangan LOD menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangka pasam asam lemak penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak terjenuh meningkatkan perform biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik lelah atau melting point yang lebih rendah sehingga berkorelasi terhadap crude point dan pour point yang rendah. Namun di sisi lain banyak senyawa lemak yang tak jenuh di dalam biodiesel, memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iod yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentuk deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai terbakar. Nilai maksimum harga angka IOD yang diperboleh untuk biodiesel yaitu 115 atau 100 gram berdasarkan standar biodiesel Indonesia. Kemudian ada kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecilnya air dalam minyak, maka mutunya semakin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam. Kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Teknik lain yang bisa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winterization. Pada metode ini dilakukan perbandingan pada bahan bakar hingga terbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Maka proses winterization sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana. Oleh karena itu, proses winterization ini dapat menurunkan angka setana bahan bakar diesel. Menggunakan metode lainnya, menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Penelitian telah meneliti bahwa suhu kristalisasi biodiesel yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropyl 2-butil, T-butil, dan neopetil alkohol serta membandingkannya dengan metanol dan etanol. Kemudian yang terakhir ada angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin baik atau tinggi angka setana bahan bakar tersebut. Cara mengukur angka setana yang umum dinamakan adalah menggunakan hekadensane yang memiliki nama lain setana.
sebagai patokan tertinggi atau angka setana yang juga memiliki komposisi sebagai patokan terendah. Angka setana dalam standar biodiesel ASTM D613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk setana Eropa, contohnya di Jerman EIDIN 51606 minum sebesar 49. Dari kedua standar tersebut terlihat bahwa angka setana menurun seiring dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Dengan demikian, hidrokarbon dengan rantai lurus yang lebih mudah terbakar dibandingkan dengan hidrokarbon yang memiliki banyak cabang. Baik, sekian pembahasan tentang biodiesel dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.